Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah mulai hari ini kita akan membahas hadis berkaitan dengan perempuan dalam timbangan syariah, yaitu ibadah, akhlak, dan hak tetangga menurut hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, dan tentu saja kita langsung kepada latar belakang di halaman 9 ya. Halaman 5. Iya. Langsung ke halaman 5. Ini bukunya untuk beberapa kali pertemuan. Jadi kalau giliran saya bawa, kalau al-khairat bawa yang al-khairat, yaitu perempuan di dalam hadis. Kalau majelis taklim perempuan dalam Al-Quran. Jadi dua-duanya yang kita bahas buku ya. Jadi bisa dimiliki oleh ibu-ibu bukunya. Di tengah dinamika peradaban modern, nih bicaranya modern, yang syarat dengan simbolisme, banyak simbol-simbol, pertunjukan kesalehan seringkali teredukasi menjadi proforma ibadah personal yang ditampilkan secara visual dan ritualistik. Ritual sering nu disebut ibu-ibu soleh teh nu sering umroh gitu kan, nu sering saum baik Senin Kamis bulanan maupun saum-saum yang lain. Nu bolak-balik umrohna, nu haji di unggal tahun kan sering. Di zaman modern, zaman kaya sekarang, pokoknya itulah yang dianggap perempuan yang solehah. Cek saha geuning anu rajin ka majelis taklimna, anu ngaji Qur'anna sabaraha juz sehari. Nah, itu kan yang dianggap soleh. Namun realitas soal memperlihatkan bahwa tingginya insentitas ibadah, tingginya jumlah ibadah seseorang tidak selalu selaras dengan kualitas hubungan sosial dan moral. Kan banyak diceritakan umroh nama rajin tapi tetangga nu kalaparan teu kanyahoan kan, sering itu kedengaran gitu ya. Umroh nama rajin tetapi jalan di depan rumah rusak, teu kaomean dan teu kabedag omean jalan. Dan ditanya kunaon eta jalan rusak, jalan mah urusan pamarentah. Jadi hari biaya mah banyak gitu ya dipakai pada ritual. Dan sering tidak selaras dengan urusan sosial dan moral. Itu yang jadi persoalan. Nah, dalam konteks hadis ini, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Ahmad. Abu Hurairah mah wafat 57 Hijriah, sahabat Nabi, oleh Imam Ahmad yang wafat 241. Itu dikisahkan bertanya rajulun, seorang laki-laki, kalau rajulun walaupun kadang-kadang umum sifatnya. Jadi si sahabat itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna fulana, sesungguhnya si anu perempuan," pakai tak marbutoh ini,
Jadi si anunya pakai perempuan, pakai tak marbuto. Kalau fulan, si anu laki-laki, dan berlaku juga perempuan. Tapi kalau fulana itu perempuan, seorang perempuan ya Rasulullah, yudkaru, disebut-sebut, populer, yarsak jagat, guyur salemur, min kasroti solatiha, banyak solatnya, rajin, wasyamiha, rajin saumnya, wasodakotiha, sedekahnya, goiro annaha, tapi tu'di jironaha, sok menyakiti tetangga. Rajin sholat, rajin umroh, rajin saum, cuman sok ucapan anak pika nyerieun tetangga, pika nyerieun yuk tu'di jironaha teh pika nyerieun tetangga, bilisaniha, dengan lisannya, dengan lidahnya. Kumaha nu kitu ya Rasulullah? Qala, maka Rasul bersabda, iya finnar, itu calon neraka, kata Rasul. Qala, lalu seseorang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa inna bulana, si anu lagi yudkaru, populer, min kilati syamiha, saumna teh sedikit, wajib we unggul saumna teh, wa sodakotiha, sodakohna ge sedikit, wajib we unggul, wa solatiha, solatna wajib unggul deh, solatna teh henteu solat sunat tahajud segala macam mungkin bisa terlewat. Wa innaha tasoddaq, dia hanya bersedekah bil asbar minal akid, osok sedekah nama, tapi cuman ku sapotong keju nu kering nu murah. Wala tu'di jironaha, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangga. Bilisaniha, lidahna teh bagus gitu, ucapan teh tepi ka nyerieun tetangga, tidak pernah menyakiti tetangga. Qala, maka Rasul bersabda, bil jannah, tanu kitu mah calon surga. Dari dia mah terkacaritakeun. Pan belum dibahas hadis nage kakarak latar belakang. 132 halaman ieu teh. Ya kakarak latar belakang. Kakarak mukadimah. Pasti we penasarankeun we sina penasaran. Kan ngarah kebahas terus ya. Lumayan ieu teh dibuat, disusun bukuna mulai hari Ahad tanggal 18, selesai kamari tanggal 28. Jadi 10 hari nulis buku 132 halaman teh ku abdi mah anggeus 10 hari. Ataku pun bojo ditegur, eta teh nyeun naon, Mbak? Pun bojo taros, eta nyeun naon, Pak? Meniti isuk meduk. Sore teu nyang kere. Ya, pokoknya hayang anggeus ke al-khairat. Karena Jumat depan libur Idul Adha, tapi saya pasti kebagian Jumat kelima, makanya dipaksakan 10 hari selesai. Ya. 132 halaman. Tapi kalau banyak tulisan yang salah, maklum saya mah ngetikna ku 11 jari. 11 jari teh curug kungkul. Jadi 11 jari. Ya. Hadis dalam Musnad Ahmad nomor 9288
ini menawarkan kritik mendalam terhadap dikotomi palsu antara kesalehan ritual, boleh kira nggak ya kene ya? Antara kesalehan ritual ya, sosok perempuan. Hadis ini membahas dua sosok ya dalam hadis ini. Makanya pulanahnya disebut dua kali. Pulanah pertama dan pulanah yang kedua. Jadi kayak kumaha lamun geus diampuni eta menyakiti nabu. Jadi upami diampuni oke urusanana pertimbangan nanti di akhirat. Pertimbangan di akhirat. Makanya ulah ngucapkeun pikanyirieun batur. sanes batur diri ka urang ulah pikanyirieun ka batur gitu. Jadi upami kumaha mun diampuni eta mah kan batur. Urang ngampuni, anu jadi kritikan mah urang ulah nyarios pikanyirieun batur. Ai batur mah tong dicaritakeun. Batur pikanyirieun urang tong dicaritakeun eta mah urusanana. Kita tidak boleh berucap pikanyirieun batur itu, Bu. Makanya timbul pertanyaan, jadi kumaha kalau diampuni oleh mereka walau alam kan? Hanya kita mah jangan pikanyirieun batur, karena gini, kalau dosa kepada Allah, Bu, cukup tobat. Tapi kalau dosa kepada manusia, selain tobat harus minta diampura karena yang bersangkutan. Makanya kan awaluma yuhasabu bihil abdu dalam urusan ritual itu fiddima, urusan darah. Jadi kita mengkol dulu bahasannya. Jadi kalau kepada manusia mah selain tobat kepada Allah, banyak istighfar, juga harus benar-benar dihampura kudu bersangkutan. Kudu yang kudu dinyerikeun ya, kudu dipikanyerikeun. Makanya di sini dikatakan pinar teh apa? Apakah ahli neraka kekal atau pinerakaeun gitu istilahnya ya. Atau pinerakaeun. Mabuk aya keneh itu, Bu, bukuna. Bu Sri, bukuna aya keneh. Jadi pinerakaeun teh apakah kekal atau bagaimana? Kita nanti kita lihat ya. Hanya di sini Rasul tuh menegur, tah nu kitu teh sok ngajirikeun tetangga teh pinerakaeun gitu. Jadi tegas kan, negor kaget urang oge gitu. Tapi begitu bagus ka tetangga pisurgaeun. Jadi di sini hadis ini membahas dua sosok perempuan. Makanya judulnya juga dalam timbangan syariah. Timbangan syariah dalam hal apa? Dalam ibadah, akhlak, hak tetangga. Menurut hadis. Mungkin kalau menurut ayat Quran beda lagi. Nanti ada kaitan ayat ini dengan Quran. Jadi seperti biasa pendekatannya, kajiannya dengan tak 11 ya. Tak 11. Terus sosok yang pertama. Jadi yang pertama aktif dalam sholat, saum, sedekah, namun menyakiti tetangga. Nyakitinya naon? Dengan lisan. Ringan, Pak. Nyakitina ge dengan lisan, bukan dengan pukulan. Komo lamun dengan pukulan. Ya lisan, ucapannya teh nyerieun gitu. Nah, itu jadi masalah gitu. Sedangkan yang kedua, sosok yang kedua, ibadahnya sederhana. Jadi nu wajib bungkul, namun akhlaknya luhur, menjaga lisan dan harmoni sosial.
Jadi tepi kanyerieun eta sosok nu kedua. Pesan hadis tersebut secara eksplisit atau secara terang-terangan atau secara terbuka, secara genre menggugurkan kesalehan simbolik, kesalehan lahiriah, kesalehan ritual, simbolik, tidak disertai dengan etika relasional, adab yang relasi, yang nyata, yang nampak, yang membangun komunitas kelompok ya. Disinilah hadis ini menjadi relevan untuk ditelaah secara lebih dalam konteks postmodern. Naon postmodern teh? Setelah modern. Jadi ada zaman baheula, ada modern, ada postmodern. Bedanya yang mencolok apa? Zaman baheula kumaha belum maju, modern aya kemajuan, postmodern lebih maju lagi. Contoh baheula mah ibu-ibu cuman tahu HP nelepon wungkul, bisa nelepon wungkul ya. Nah, maju lagi kan modern pakai HP kan teleponnya. Postmodern teu kudu pakai HP lagi, tidak nelepon lagi, cukup WA saja. Baheula mah mayar telepon teh komunikasi, sekarang mah gratis. Dan cukup paket. Baheula mah paket kan telepon teh sampai ratusan ribu. Sekarang mah bisa 5.000 perak, bisa komunikasi, itu postmodern. Jadi semakin kesini semakin canggih. Baheula mah hayang dahar teh kudu ka restoran teh kudu pakai ongkos. Teu pakai ongkos, pakai motor. Sekarang mah tinggal mijit aja datang. Aya diskon deh. Sekarang kan aya diskon ya. Kalau kita pesan ke rumah makan Padang 15.000 rendang. Tapi ari pesan lewat Grab, GoFood ya diskon. Jadi 90.000 5 siki dipotong 30%, jadi cuma 60.000. 60.000 itu postmodern. Jadi akhirnya mah daripada datang ke rumah makan mending klik we lebih murah dan dapat diskon deh. Sampai ada diskon 50% itu. Itu postmodern. Nah, di sini juga kita kaji di postmodern. Dan juga akan kita kaji filsafat feminis keawewean, ku mun bahasa Sunda mah keperempuanan, feminis. Karena apa? Karena al-khairat wanita, perempuan kan. Jadi dibahas dari sudut feminis. Dalam tradisi keagamaan Islam, kesalehan seringkali direpresentasikan melalui dimensi ritual. Banyak dimensi ritual. Ya tadi buktinya kan gampang pisan hari ritual mah. Ngalut gitu ya. Sampai ke Masjidil Haram aja kalau umroh itu setahun dari Indonesia sampai 2 jutaan kan. 2 juta itu rata-rata menghabiskan paling murah 30 juta. 2 juta kali 30 juta berapa triliun? 60 triliun ya. 2 juta kali 3 juta 60 triliun. Sementara kan di Indonesia masih banyak yang nu kalaparan, anu pengangguran, sekarang PHK rame-rame. Dan itu banyak yang tidak mampu. Ya, jadi bukan kita menyoroti yang suka umrohnya, tapi menyoroti beratnya untuk menyumbang ke sesama, ke masyarakat. Dan itu nyata ya. Nyata. Jadi direpresentasikan melalui dimensi ritual.
sholat, saum, sedekah, dan lain sebagainya gitu. Nah, indikator kesalehan personal itu menjadi standar baku dalam mengukur keimanan seorang individu. Terlebih bagi perempuan yang seringkali diposisikan secara simbolik melalui citra ibadah dan kepatuhan domestik. Namun hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, yang diriwayatkan kembali oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya, secara mengejutkan memutarbalikan asumsi. Kalau tadi oleh yang rajin gitu, justru hadis mah memutarbalikan gitu, memutarbalikan asumsi. Nabi menyatakan bahwa seorang perempuan yang rajin sholat, saum, dan sedekah namun menyakiti tetangganya dengan lisan berada di neraka. Tuh kalimat isi secara ringkas. Sedangkan perempuan lain yang sederhana di dalam ibadah namun tidak menyakiti orang lain justru di surga. Jadi hadis ini mengandung nilai etik yang revolusioner, cepat gitu ya, cepat, revolusioner, perubahan cepat, yang merombak persepsi tradisional yang memisahkan kesalehan ritual dari akhlak sosial. Kadang kan ibadahnya bagus tapi pepangijeng tetangga cemerut, jamedut, karena merasa saya hebat ibadahna, jadi nempo batur teh cemerut jamedut. Komo eta mah ningali sesama perempuan anu mulungan sampah gitu ya, anu mulungan sampah, anu mulungan bekas-bekas gitu kan, oleh kita kadang-kadang dianggap sepele, dianggap hina gitu, dianggap kita lebih unggul kan gitu. Enggak, ini mah kadang-kadang gitu ya, tidak semua, tentu ibu mah enggak, bukan nama banyak gitu ya, banyak perasaan seperti itu karena merasa diri lebih bagus. Jadi dalam konteks masyarakat juga patriarkal dan modern sekalipun, proforma ibadah sering menjadi alat ukur setelah ibadah teh. Jadi alat ukur tunggal. Dengan pendekatan filsafat feminis Islam yang kita gunakan, filsafat feminis, filsafat kewanitaan, keperempuanan, hadis ini dapat dibaca sebagai afirmasi terhadap nilai perempuan yang tidak semata diukur oleh ibadah, melainkan dari kontribusinya terhadap ruang sosial, yakni bagaimana ia menjaga lisan dan membina hubungan harmonis dengan komunitas. Naon komunitas teh bahasa urangna? Anu bahasa gaulna naon Bu? Komunitas teh aya bahasa gaul kan? Soulmate. Besti. Naon tuh besti naon? Ya, soulmate. Banyak bahasa gaul. Kan bahasa gaul kitu teh tidak bisa dimasukkan ke buku. jadi itu dimasukkan, jadi kapaksa we ku bahasa komunitas gitu. Engke bisa dikritik kudu maca naon make bahasa soulmate segala komunitas. Jadi pendekatan postmodern di sisi lain menantang narasi besar yang monopoli makna agama.
postmodernisme, ajaran postmodern ya, itu merayakan keberagaman makna dan otentisitas moral. Jadi maknanya postmodern ragam ya. Serta membuka ruang interpretasi, ruang penafsiran, ruang penjelasan. Kalau istilah agama mah kalau kepada Quran kan tafsir, kalau kepada hadis syarah. Itu untuk mendudukan we. Jadi tafsir itu pasti Quran, syarah itu hadis. Tapi walaupun kita nyebut kepada hadis juga tafsir. Tapi kalau di perguruan tinggi, kalau kepada Quran mah ada jurusan Al-Quran Tafsir. Quran Tafsir namanya, jurusan Quran Tafsir. Itu Pak Usep, itu jurusan Quran Tafsir namanya. Calon doktornya jurusan Quran Tafsir itu Pak Usep. Kalau saya jurusan ilmu hadis. Jadi kepada hadis mah istilahnya ilmu hadis. Jadi dulu waktu S2 itu konsentrasi hadis, sekarang di S3-nya namanya ilmu hadis. Kenapa ilmu hadis? Bagus itu istilah ilmu hadis, karena wa'lamu annabikum Rasulullah, kepada hadis mah wa'lamu istilahnya. Ingatlah wa'lamu annabikum Rasulullah. Dan juga istilah kepada hadis mah banyak ilmu istilahnya, ta'alum, karena calon imam yang bagus aqra'uhum li kitabillah. Kalau sama a'lamuhum bi sunnati Rasulillah, pakai a'lamuhum. Jadi makanya di UIN itu namanya ilmu hadis kalau S3 itu. Tapi kalau Al-Qur'an mah Quran tafsir istilahnya. Tapi di dalam istilah syariah, istilah pendidikan Islam, kalau kepada Quran itu tafsir, tapi kalau kepada hadis itu syarah, di kitab syarah. Jadi kalau ibu membuka, ada file namanya Al-Maktabah Syamilah ya, Al-Maktabah Syamilah. Di situ ada ulumut tafsir, terus ada at-tafasir. Tapi kalau hadis kitabul mutun, matan. Terus di bawahnya ada kitab syarah. Syarah itu penjelasan hadis. Kitab mutun itu buku hadis, kitab hadis. Kalau kepada Quran, tafsir dan ilmu tafsir. Untuk membedakan. Itu untuk memudahkan membuka. Baheula mah Bu pami abdi nyusun buku teh pabalatak kitab teh diajarkeun gitu. Dibukaan, kajojor begitu. Kadang-kadang rek sare ge ulah diberesan, soalna besokna susah lagi muka anana. Maruka we rek sare ge. Hari ayeuna mah lewat komputer dibuka, terus halaman sekian dibuka we kitabna gitu. Jadi ditunjukkan di dalam komputer halaman sekian dibuka kitabnya. Makanya bisa 10 hari selesai 132 halaman. Jadi dimudahkan ya, dan dimudahkan. Dan kitab-kitab yang dibaca dengan menyusun buku ini lumayan bisa lihat tuh di daftar pustaka. Daftar pustakanya kan ada itu kitab-kitabnya, dan di bawahnya juga ditunjukkan kan halaman sekian. Nah itu postmodern, jadi modernnya itu setelah modern. Makanya asik Bu kalau sudah membaca itu ya. Jadi rarasaan sehari itu singkat kalau senang membaca. Kalau dirasakanlah oleh ibu-ibu kalau sedang membaca, singkat sehari teh. Soalnya iya cobi sering dibaca lumayan. Jadi pendekatan
postmodern itu membuka ruang interpretasi baru ya di dalam teks agama. Dalam pendekatan ini, hadis tentang perempuan dan tetangganya menjadi refleksi spiritualitas yang tidak dapat disandarkan hanya pada tampilan luar atau ritualisme atau ta'abudi atau ibadah langsung kepada Allah, tetapi pada nilai-nilai etis, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai budi pekerti atau nilai sosial yang membumi, yang kelihatan, yang nampak gitu ya. Dengan menggabungkan pendekatan hadis ditinjau dari filsafat feminisme Islam dan postmodernisme, penelitian ini bertujuan menggali ulang makna kesalehan. Menggali ulang. Jadi sudah digali kesalehan wanita itu, tapi kita digali lagi, digali ulang. Kan ini istilahnya wanita atau perempuan, itu kan wanita atau perempuan sering ditonjolkan. Ternyata kalau diselidik demi selidik, kalau kepada perempuan eksis itu lebih banyak perempuan. Kalau wanita mah kepada feminisme lebih kepada jenis kelamin itu wanita. Hanya di sini perempuan tidak wanita ya. Tapi buku-bukunya banyak wanita dalam Islam ada seperti Fatimah Merenisi gitu. Atau wanita dalam Quran seperti Aminah Daud, itu ibu-ibu menulis wanita dalam Al-Quran, wanita dalam hadis. Jadi nilai-nilai etis dan sosial yang membumi dengan menggabungkan pendekatan hadis ditinjau dari sudut filsafat feminisme Islam dan postmodern. Penelitian ini bertujuan menggali ulang, ngagali deui makna kesalehan perempuan dalam Islam yang tidak hanya personal dan vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sosial, horizontal kepada sesama manusia. Makanya kita kaji rumusan masalah yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana kedudukan amal ibadah seperti sholat, saum, dan sedekah dalam pandangan syariah jika tidak diiringi dengan akhlak kepada sesama, khususnya tetangga. Tuh bagaimana. Yang kedua, apa makna dan pesan moral dari hadis tentang dua perempuan tersebut, dua personal ya. Hari istilah oknum cenah 5 ke atas itu oknum namanya. Kalau pribadinya personal. Ya? Tetangga itu luas. Jumlahnya 40 orang tetangga teh. Cek hadis. Nah, nanti ada hadisnya nanti. Tetangga itu 40 orang. Tetangga mana yang paling berhak? Paling dekat pintu. Depan. Depan. Seperti saya. Saya yang dekat pintu itu Bude, tetangganya putranya itu, dan Bu Nur Hadi. Itu paling dekat tetangga. Tapi lamun dekat lokasi, Ibu Wawan dekat lokasi, tapi di belakang abdi teh dekat pisan juga abdi ngan kur kahalangan ku dinding ku susukan Utatang. ada lagi satu lagi itu. Tapi kalau di dalam hadis yang paling dekat tetangga teh anu papasan pintu itu paling dekat tuh. Jadi abdi mah paling dekat teh eta si Bude.
Ya? Tidak pintu, baban pintu paling walaupun kehalangan ku jalan tapi kan pintu dah hareup-hareup. Kan Bu lamun tetangga teh pangheulana teh duket pintu atuh begitu keluar abdi Bu Nur Hadi keluar kan pasangrok gitu. Pasangrok sok lamun kurang baik teh pan hese kudu ngabalieur teh. Sok kalau lamun kurang baik Bu jeung nu tetangga pahareup-hareup ieu papanggih deui ketemu. Jadi karena kurang baiknya itu ada, ya. itu sosial, ya. Ari ani di tukangan abdi mah terapa panggih, dan kadang-kadang tekanyahoan gitu, tekanyahoan gitu. Jadi itu kriterianya. Hadisnya ada, nanti dibaca aja ku ibu kan di bab berikutnya ada hadis-hadisnya. Aina mau akan disebutkan hadisnya, tapi sudah ada kayak di Aos. Jadi berapa tetangga jumlahnya, kumaha padeukeut teh kumaha lokasinya, apa 40 ke sana, 40 ke sini, 40 ke situ atau 10 4 penjuru. Nah, ada di sini. Dibahas. Jadi nanti akan kebahas. Jadi lamun RT mah rukun tetangga teh bagusnya sa-RT 40 umpi. Sa-RT 40 umpi. Bagus kan RT 11 berapa Bu? 80-an ya. RT 85, RT 11. Tapi upami RT kosong ya. Lamun RT di ditu mah di Kecamatan Gede Bage, sa-RW 50, sa-RW 50 rumah, 50 umpi. Jadi kalau istilah RT RW mah memang relatif ya, tergantung daerah ya. Tergantung daerah. Apa maknanya? Nah, itu kan menarik perhatian untuk bertanya-tanya. Jadi saya nulis itu pertanyaan dulu Bu. Jadi untuk menulis berikutnya pertanyaan dulu muncul. Nanti ingat ngajawab pertanyaan itu. Ngajawab pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana perspektif atau pandangan atau pendapat syariah Islam menilai perempuan sebagai pelaku aktif. Jadi di sini bicaranya perempuan itu pelaku, bukan objek ya, bukan dikerjain, tapi bekerja, yang pelaku aktif dalam amal ibadah, interaksi sosial berdasar hadis yang kita bahas. Kemudian yang keempat, apa relevansi hadis ini terhadap pemahaman hak-hak tetangga atau istilah bahasa Arabnya hukukul jar atau hukukul jiron dalam kehidupan sosial muslimah kontemporer. Kontemporer teh modern teh zaman ayeuna atau kholaf atau istilahnya mutaakhir. Ada mutaakhir, ada kontemporer, ada kholaf. Kholaf mah sabalikna salaf. Salaf itu zaman baheula, kholaf zaman ayeuna. Kemudian yang kelima, apa kontribusi terhadap pemahaman baru tentang kesalehan yang berbasis etika sosial dalam ruang perempuan yang kita bicarakan. Tujuannya sesuai dengan yang diungkapkan rumusan. Jadi tujuan pertama adalah mengungkap kedudukan amal ibadah seperti sholat, saum, dan sedekah dalam pandangan syariat atau syariah. Boleh nyebut syariat, boleh syariah. Kalau istilah Parsi, hak teh tak marbutoh itu teh syariat. Kalau istilah
hijaj seperti Saudi Arabia kuha syariah. Kebetulan di Indonesia mah kadang-kadang ke hijaj, kadang-kadang ke parsi. Upami ibu nyebat wasiat, itu harus selalu wasiat. Kan tidak wasiat. Tapi kalau nyebut rakyat, rakyat kute ente rakyat. Ya, padahal kalau itu tuh bahasa Arab, makanya kita kenal dalam bahasa. Jadi kalau syariat itu nurutan Parsi. Tapi kalau syariah itu nurutan Saudi. Bahasa Saudi sama artinya mata tak marbutoh kene. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dipakai, kadang-kadang henteu. Seperti Abu Hurairah kan? Abu Hurairah henteu Abu Hurairah kan? Rakyat, permusyawaratan rakyat. Henteu permusyawarahan. Permusyawarahan rakyat, majelis permusyawaratan rakyat. Tapi ketika menyebut musyawarah kan, mari kita musyawarah, ente mari kita musyawarat, berapa jadi musyawaratan. Bahasa Indonesia mah kadang-kadang gitu, kadang-kadang ya teh dina nulis teh sok rada rumit itu teh, nu mana ya teh, nu pakai Parsi atau anu pakai Saudi. Tapi ya kumaha gujugna we. Permusyawaratan we, untuk permusyawarahan. Jadi kemudian yang kedua, tujuan yang kedua kajian ini menjelaskan makna dan pesan moral dari hadis tentang dua perempuan dalam konteks hubungan antara ibadah ritual seperti sholat, zakat, saum, haji, dan sosial seperti ke tetangga, ke masyarakat, ke negara, ke suami ke istri, sosial. Kemudian yang ketiga, menerangkan perspektif syariah Islam dalam menilai perempuan sebagai pelaku aktif amal ibadah dan interaksi hubungan komunikasi sosial berdasarkan hadis. Kemudian keempat, menetapkan relevansi kesesuaian hadis terhadap pemahaman hak-hak tetangga atau hukukul jar dalam kehidupan sosial muslimah kontemporer, muslimah zaman ayeuna, muslimah ka ayeuna-keun. Kemudian kelima, menjelaskan kontribusi keterlibatan terhadap pemahaman baru tentang kesalehan yang berbasis etika sosial dalam ruang perempuan. Itu tujuannya. Jadi lima tujuan kajiannya berdasar 5 permasalahan. Untuk apa manfaatnya mengkaji hadis ini? Banyak manfaatnya, antara lain manfaat teori. Pada teori itu menyumbang pada pengembangan kajian hadis tematik. Jadi menyumbangkan kajian hadis. Hadisna saeutik tapi panjang kajianana itu menyumbang. Kan hadisna mangan keur saeutik tadi ge. Bisa 132 halaman. 132 halaman teh jeung pustaka jeung riwayat hidup penulis itu teh. Jadi menyumbang pada pengembangan kajian hadis tematik dengan pendekatan interdisipliner. Macam-macam ilmu berbasis tak 11. Jadi langkah-langkah kajiannya dengan tak 11. Asal nama 11 tak tapi enakeun tak 11 gitu. Naon tak 11 teh kayak diuraikan. B. Memberikan landasan teoritis baru dalam memahami spiritual perempuan dalam Islam. Itu manfaat teori pada teorinya.
Sedangkan manfaat praktis menjadikan rujukan bagi pendidik. Ibu juga pendidik kan, pendidik anak, pendidik incu. Itu pendidik juga, ibu itu. Pendidik, sekarang mah pendidik incu ya, tapi anak oke masih, Pak. Pendidikan mah berjalan, 40 tahun sote, batas 40 tahun sote, Pak. Bantuan ekonomi. Nah, geus anak 40 tahun kudu nyumbang ka kolot. Kalau sudah 40 tahun. Tapi pendidikan mah terus walaupun di atas 40 tahun usianya, ibu tetap aja harus mendidik mereka. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Walaupun kadang-kadang anak juga kan lebih dari kita ya. Lebih dari kita. Ketika saya ada penawaran bimbingan untuk kuliah itu biayanya sekian, anak saya kan langsung, Pak, pan anak bapak kayak promotor. Jadi Pak, anak bapak kayak pan promotor, pun anak nya kita. Jadi kadang-kadang kolot mah tersadar, lah, walaupun geus jadi promotor ya tetep anak ya. Jadi ketika dia menyebut anak bapak teh promotor Pak, ya, betul. Jadi tak 11. Kemudian yang B, manfaat penelitian ini memberikan landasan teoritis baru dalam memahami spiritual perempuan. Pemahamannya kumaha. Kemudian manfaat praktis adalah menjadi rujukan bagi pendidik, ibu juga pendidik tadi, aktivis perempuan kan, majelis taklim kan ibu, di majelis taklim aktivis tuh. Jadi ini pedomannya, rujukannya. Makanya ada bukunya. Kalau ada bukunya kan dibaca, ya, jadi rujukan kan. Datang ibu badai ceramah. Hareupeun sahawe, rujukannya kan ada bukunya. Dan ternyata karena saya itu sudah rutin ngebagi buku ke para ustadz di Muhajirin ya. Jadi Masjid Al Muhajirin itu kan kalau Ramadan kan ada 30 itu ustadz yang diundang ya. Itu selalu saya bagikan buku. Saya bagikan buku. Itu ada yang berkomentar, alhamdulillah jadi rujukan. Jadi buku mah jadi rujukan. Jadi tersebar ya. Jadi itu manfaat praktis untuk jadikan rujukan. Dan praktisi keislaman dalam membangun narasi kesalehan yang lebih etis dan sosial. Kemudian B, mendorong reinterpretasi, tafsiran ulang, ya, penjelasan ulang, itu ulangi, mengulang pentafsiran. Kan ada hadis itu mengatakan bisa jadi yang menerima informasi lebih pinter dari pemberi informasi. Jadi bisa jadi murid itu lebih pinter dari guru, itu bisa jadi. Dan itu oleh Rasul disabdakan ketika beliau sedang haji wada. Ballighu ani walau ayah, kata Rasul, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan as-syahid alal ghaib, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Karena bisa terjadi orang yang menerima informasi darimu lebih cerdas, lebih pandai, lebih tahu. Jadi bisa tuh murid lebih tahu dari guru, mahasiswa lebih tahu dari dosen. Itu bisa terjadi. Makanya saya ngajar itu nulis buku. Kalau ngajar saya itu nulis buku, kemudian dibahas oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa membahas buku saya, dan di situ mereka menyimpulkan, menyoroti. Itu bisa terjadi, lebih pinter setelah membaca. Itu manfaat praktisnya. Jadi mendorong reinterpretasi nilai perempuan
dalam masyarakat muslim yang lebih adil dan proporsional, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. So, peku ibu dugikeun ke anak-anak pakai bahasan-bahasan. Sekarang T yang kedua. Tadi kan T, kan ada 11 ini taknya. Tadi tak satu itu tadi. Sekarang tak kedua, tausik hadis. Teksnya, nama aslinya Abu Abdillah atau Abu Abdullah. Nama asli namanya Ahmad. Jadi kenapa dia Abu Abdullah atau Abu Abdillah? Karena dia punya anak namanya Abdullah. Disering di dalam bahasa Arab itu nama anak panggilannya jadi Abu Anu. Saya punya anak namanya Dodi, bisa disebut Abu Dodi. Itu biasanya anu panggedena sering dipanggil. Tapi kalau di inti mah Umu Salasa, karena anaknya tilu. Ada Umu Sita, anak genep. Ini Abu Abdillah, namanya Ahmad bin Muhammad. Jadi bapaknya Muhammad. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi Muhammad bin Hambal teh kakekna. Tapi disebut teh Imam Hambali. Jadi nama kakekna itu teh Hambali teh. Namanya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Seperti As-Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Hambal As-Syaibani, orang Syaiban, lahir 164, wafat 241. Kunaon disebut ngapalkeun? 164, wafat 241. Penting itu tahu kelahiran teh. Kan nanti dalam kajian itu tahu umur teh bisa menyeleksi gitu pendapatnya. Menyeleksi Imam Hanafi berbeda paham dengan Imam Syafi'i. Kalau tahu umurnya kan Imam Hanafi kan lahir 70, wafat 150. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Jadi Imam Syafi'i mah terbaru atuh setelah Hanafi. Jadi bisa nggambarkeun kalau urusan hadis lebih dekat Imam Hanafi. Tapi kalau urusan pengkajian, analisis lebih pandiri Imam Syafi'i. Makanya ada istilah kalau Imam Hanafi itu disebut ahlur rohi. Ahlur rohi itu apa? Ahli rasio, pikirannya cemerlang. Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i detailnya nasirul hadis. Nasir itu apa? Penolong. Nasirul hadis itu pembela hadis. Imam Syafi'i. Tapi semboyanna mah hampir sami. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hanafi mengatakan ida sohal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, itu madhabku. Kalau Imam Syafi'i sama, tidak sohal hadis bahwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, itu madhabku. Bagaimana kalau Imam Hambali, Imam Ahmad? La tuqallid Abi Hanifah, la tuqallid Malik bin Anas, la tuqallid Asy-Syafi'i, wa la tuqallidni. Jangan kau taklid ke Hanafi, jangan kau taklid ke Maliki, jangan kau taklid ke Syafi'i, jangan kau taklid padaku.
kata Imam Hambali. Tapi khud ma akhoda, ambillah apa yang mereka ambil. Kan anggar semboyan isi nama sama, tapi kalimat-kalimatnya berbeda. Kalimat apa? Kalimatnya berbeda, tetapi isinya sama. Isinya sama. Nanti ada semboyan Imam Hambali di bawah. Kita bahas riwayat Imam Hambalinya. Kata Imam Hambali, haddasana Abu Usama. Jadi guru Imam Hambali, guru Imam Ahmad itu namanya Abu Usama. Siapa Abu Usama? Ada riwayatnya di bawah. Kata Abu Usama, qala ahbaronil A'mas, telah meriwayatkan kepadaku A'mas. A'mas naonnya? Pecak, matanya burem. A'mas teh eta mah istilah. Kadang-kadang di dalam bahasa Arab teh punya julukan. Julukannya teh kadang-kadang seperti menyinggung gitu. Tapi ada istilah julukan itu bisa apabila yang dijulukinya teu ngamek gitu. Teu amekeun dijulukinya. Tapi kalau amekeun ulah. Karena berdasar surat Al-Hujurat, bi salil ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah fasik bagi yang beriman. Jadi julukan anu pikanyeureun mah ulah. Pikanyeureun teh naon? Teu satuju. Karena nama, karena orang, karena yang bersangkutan teh teu satuju disebut. Ai satujuan mah teu naon. Kami teh mah si cingken, urang disebut eta si cingken. Dia senang enggak disebut cingken? Kalau nggak seneng nggak boleh. Tapi ai sedeng disebut cingken mah teu naon. Tapi kalau tidak seneng tidak boleh. Makanya kan suka anak nanya, kalau pada atau panggil apa ya saya pada Anda, kan gitu. Tuh tergantung kesenangan. Kesenangan dipanggilnya apa. Ya. Seperti ini Al-A'mas. Al-A'mas itu kan mata naburem atau bisa pecak juga. Tapi udah meureun seneng. Atau ciri khas. Seperti Abu Hurairah kan. Hurairah itu kan kucing kecil. Bapak kucing. Ya kalau dia seneng mah enggak apa-apa. Tapi kalau tidak seneng jangan. An Abi Yahya, dari Abi Yahya, ya Maula Ja'dah, an Abi Hurairah. Qala rajulun, tadi terjemahnya sudah dibahas. Ini terjemahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 9298, Batur Mawak Rajin eta para ulama. Hadisnya teh dikasih nomor, Bu. Jadi ayeuna mah nyari teh gampang dah ya nomornya hadis teh. Itu namanya yang memberi nomor itu Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu seluruh hadis-hadis populer seperti Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah sudah ada nomornya. Dan sekarang itu sudah ada websitenya. Di internet itu namanya ensiklopedia hadis. Itu 9 kitab hadis. Sudah ada terjemahnya, Bu. Terjemah ke dalam bahasa Indonesia. 9 kitab. Itu namanya lidwa. lidwa.com. lidwa.com. Itu 9 kitab hadis, sudah ada terjemahnya, sudah ada nomornya, sudah ada riwayatnya. Di sini dalam Musnad Ahmad nomor 9298 itu juz 19 halaman 341.
Latar belakang hadis ini dalam masyarakat Islam klasik, baheula dan modern, peran perempuan seringkali ditempatkan dalam ketegangan antara ritual keagamaan dan ekspresi sosial. Banyak narasi menekankan ibadah ritual perempuan seperti sholat, saum, sedekah itu sebagai tolak ukur. Namun hadis nomor 9298 ini justru memberikan pengalihan paradigma bahwa akhlak sosial terutama terhadap tetangga menjadi elemen kunci dalam menilai kualitas keimanan seseorang terlepas dari intensitas ibadah ritualnya. Hadis dalam perspektif perempuan. Hadis ini menyebut dua perempuan dan bersambung untuk bulan yang akan datang karena sudah jam 3. Kita akhiri, mangga ke pengajian berikutnya dicanak bukunya biar sambil baca. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.